Bab 25. Alvano berubah sikap. Setelah kejadian kemarin dan sudah 3 hari tidak masuk kantor. Hari ini Alvano sudah masuk kantor, tapi kekejaman dan dinginnya Alvano Alexander Chang meningkat membuat para karyawan takut semua ketika berpapasan dengan Alvano. "Rang, kamu bisa kerja tidak?" ucap tajam Alvano kepada manajer produksi. Alvano melempar laporan produksi ke lantai. Ada sedikit kesalahan laporan tersebut itu yang membuat Alvano marah. Tapi kemarahan ini palingan mengerikan. "Aku kasih waktu sampai siang, jika belum selesai keluar dari perusahaan ini," ucap tegas dan tajam Alvano. "Baik Tuan," jawab manajer produksi itu yang bergetar. Setelah itu ia pamit keluar dari ruangan. "Apa kau baik-baik saja?" tanya asisten Raka. "Aku tidak apa-apa Tuan," ucap manajer produksi itu. "Saya permisi dulu Tuan," pamit manajer itu. Asisten Raka hanya mengangguk. Tuan semakin kejam saja. Sedangkan di sebuah restoran, Tuan Alexander bertemu dengan Tuan Manov. "Apa yang sedang kamu rencanakan Manov?" ucap tajam Alexander. "Apa maksud kamu Alexander?" tanya heran Tuan Manov. "Aku mendengar jika kau atau putrimu mengarang cerita di luar sana tentang pertunangan dengan kami," ucap Alexander membuat Tuan Manov kaget. "Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah mengarang cerita di luar sana apalagi membahas pertunangan," ucap Tuan Manov. "Berarti yang mengarang adalah putrimu," ucap tajam Alexander. "Pasti ini ulah Delina. Anak itu membuatku susah saja." Alexander sudah marah ini. "Aku tidak tahu, tapi aku akan tanyakan pada putriku." "Jujur Alexander, aku tidak pernah mengarang cerita dengan orang lain kalau kita akan melakukan pertunangan putri-putra kita," ucap Tuan Manov. Alexander sedikit percaya apa yang dikatakan Manov. Tapi kalau putrinya dia tidak bisa percaya, ia yakin ini ulah putrinya. "Baiklah, tapi ingat satu hal ini, jika memang putrimu yang mengarang cerita itu, aku tidak segan-segan akan menghancurkan perusahaanmu," ucap tajam Alexander. "Kenapa kau sangat marah Alexander?" tanya Tuan Manov. "Karena cerita bohongan putrimu itu membuat hubungan putraku dan kekasihnya renggang," jawab tajam Alexander. "Minta pada putrimu, jangan sekali lagi mengarang cerita, kalau tidak, aku akan menghancurkan karirnya," lanjut tegas Alexander. Tuan Manov diam, tidak tahu harus berbuat apa. Alexander pergi dari sana. Saat siang, Delina mendatangi perusahaan Alvano. Ketika di lobi, Delina berbicara pada resepsionis. "Aku ingin bertemu dengan Alvano," ucap Delina. "Maaf Nona, apa Anda sudah membuat janji?" tanya resepsionis itu. "Aku kekasih Alvano dan tidak lama lagi kami akan bertunangan," ucap Delina bohong. Resepsionis heran mendengarnya. "Maaf Nona, kami tidak bisa percaya begitu saja," ucap resepsionis itu. "Aku akan menelpon Alvano, aku akan menyuruh Alvano memecatmu," ancam Delina. Resepsionis jadi takut. "Baiklah Nona, silakan naik lift lantai paling atas. Tuan Alvano ada di atas," ucap resepsionis itu. Delina melangkah masuk lift menekan tombol paling atas. Ting Delina keluar dari lift, di meja sekretaris kosong, tidak ada Salsa di sana. Salsa memang lagi di toilet. Delina melangkah di ruangan. "Alvano," menekan pintu. Ceklek Alvano sedang membaca sebuah laporan. Ia sangat fokus sehingga tidak sadar ada seseorang masuk dalam ruangannya. "Alvano," sapa Delina. Alvano mengangkat kepalanya. Menatap tajam Delina. "Siapa yang mengizinkanmu masuk?" ucap tajam Alvano. "Aku masuk sendiri," ucap Delina santai. "Keluar," teriak Alvano. Delina kaget mendengar suara teriakan Alvano. "Aku tidak mau." Delina mendekat pada Alvano.
Delina maju mendekati Alvano dan berdiri di samping Alvano. Seketika Delina menunduk Alvano langsung M3N3 gandang perut Delina sehingga membuat Delina terhuyung ke belakang. Duk, akeh, teriak Delina. Jangan macam-macam denganku, ucap tajam Alvano. Kamu tega sekali Alvano, kenapa kamu menendangku? Ucap Delina. Kamu hanya wanita murahan, kamu tidak pantas masuk ke ruang kerjaku. Ucap tajam Alvano. Aku menyukaimu Alvano, ucap Delina. Alvano tertawa. Aku tidak menyukai wanita murahan sepertimu, ucap tajam Alvano. Kau tidak punya hati Alvano. Aku mencintaimu, ucap Delina. Alvano hanya menatap tajam. Salsa, teriak Alvano kencang. Salsa yang baru saja kembali dari toilet kaget dengan suara teriakan tuannya. Dengan cepat Salsa masuk dalam ruangan tuannya. Saat masuk dia kaget melihat wanita di lantai memegang perutnya. Kenapa kau mengizinkan dia masuk? Tanya tajam Alvano pada Salsa. Maaf tuan, saya baru saja dari toilet. Jawab Salsa sambil menunduk. Bawa wanita jalang ini keluar dari ruanganku, cepat. Ucap tajam Alvano pada Salsa. Sekretaris Salsa membantu Delina bangun dari lantai dan membawa Delina keluar dari ruangan. Alvano menghela nafas panjang. Bisa-bisanya wanita murahan itu datang di perusahaanku. Hari berlalu, pagi berganti malam, malam berganti pagi. Sudah 1 bulan ini Alvano selalu bekerja dan bekerja bahkan kadang tidak pulang ke mansion, dia menginap di ruang pribadinya di dalam ruangannya di perusahaan. Asisten Raka, sekretaris Salsa dan semua karyawan kewalahan bekerja. Kenapa? Karena Alvano melemburkan mereka setiap hari. Alvano memberi perintah bahwa pekerja baru harus selesai hari ini juga. Kalau ingin menyerah silakan keluar dari perusahaan. Karyawan semua menyayangkan jika mereka undur diri dari perusahaan besar ini sebab gajinya sangat tinggi dan semua orang berlomba ingin bekerja di perusahaan Sanderchang. Jadi mereka mengikuti saja perintah tuannya. Sambil mereka berdoa semoga ada keringanan di esok hari. Selama 1 bulan ini, Alvano kurang memperhatikan penampilannya. Rambutnya sedikit panjang dan bulu-bulu di sekitar wajahnya tumbuh sedikit lebat. Alvano tidak minat membersihkannya. Mominya selalu menegurnya untuk membersihkan wajahnya sebab Alvano tidak pernah berpenampilan seperti ini, dia selalu rapi. Ketampanannya memang tidak sirna tapi Alvano berbeda dari sebelumnya. Alvano selalu mengingat Kirana di setiap harinya. Tapi kalimat terakhir Kirana di butik membuat dia tidak pernah menghubungi atau menemui Kirana lagi. Ia masih terngiang ucapan Kirana kalau waktu itu, aku sangat membencimu, kalimat itu tidak pernah ia lupakan. Ia selalu sakit di hatinya jika mengingat itu. Alvano sangat merindukan Kirana. Ia juga sesekali menangis menatap foto Kirana di ponselnya. Ia hanya bisa memendamnya. Selama 1 bulan ini, Alexander dan Clarissa juga masih tinggal di mansion Alvano. Permintaan Clarissa membuat Alexander mengikuti saja. Alexander dan Clarissa selalu berkomunikasi dengan Tuan David di sana di kota K. Mereka sama-sama membiarkan Alvano dan Kirana dulu tenang. Baru mereka akan menyatukan mereka kembali. Mengenai Kirana di kota K. Kirana juga selalu kerja. Tapi berbeda dengan Alvano. Jika Alvano tidak memperhatikan penampilannya lagi, Kirana tampak memperhatikannya. Dia dalam pikirannya. Ia tanamkan. Patah hati jangan membuat hidupmu menjadi berantakan. Cukup hatimu saja yang sakit. Jangan hidupmu juga. Kirana juga sesekali masih mengingat Alvano. Terkadang juga ia merindukan Alvano tapi secara cepat ia menepis perasaan itu dengan bekerja. Sehingga hidup Kirana lebih baik dari Alvano. Ponsel berdering. Nak, apa kamu pulang hari ini? Tanya Momi Clarissa pada Alvano. Sepertinya aku tidak pulang Mom, pekerjaanku masih banyak. Ucap Alvano.
Nak, Momi merindukanmu, kamu sudah 3 hari tidak pulang. Apa kamu bisa pulang untuk Momi kali ini? Ucap permintaan Mominya. Setelah diam beberapa detik. Baiklah Mom, aku akan usahakan pulang. Jawab Alvano membuat Momni Clarissa di sana sangat senang mendengarnya. Aku tunggu ya nak. Ucap Momni Clarissa. Sambung telepon terputus. Apa Alvano mau pulang sayang? Ucap Alexander yang sedang memeluk Momni Clarissa dari belakang. Iya, dia katakan akan usahakan pulang. Ucap senang Momni Clarissa. Semoga saja. Jawab Alexander. Kalau Alvano tidak pulang, kamu harus menyeret putramu pulang ke mansion. Cemberut Momni Clarissa membuat Alexander gemas melihat tingkah istrinya. Iya sayang, apapun untuk kamu. Ucap Alexander mengecup leher Momni Clarissa. Membuat Momni Clarissa geli. Menjelang malam. Sekarang sudah pukul 9 malam tapi Alvano belum pulang juga. Momni Clarissa masih menunggu putranya di ruang keluarga ditemani oleh suaminya yang setia dimanapun berada dia akan selalu di samping istrinya. Sayang sudah jam 9, Alvano belum juga pulang. Ucap sedih Momni Clarissa. Sabar sayang, mungkin sebentar lagi dia pulang. Ucap Alexander mengelus rambut Momni Clarissa. 1 jam 2 jam Alexander dan Momni Clarissa masih tetap menunggu. Tiba-tiba ada suara langkah kaki terdengar. Alvano sayang. Panggil Momni Clarissa berlari memeluk putranya. Mom, Alvano membalas pelukan Mominya. Apa kamu sudah makan nak? Tanya Momni Clarissa, melihat putranya sedikit kurus dari biasanya. Sudah Mom, jawab Alvano bohong. Dia belum makan apapun malam ini, ia terakhir makan pagi tadi. Ia hanya tidak ingin membuat sedih Mominya makanya dia berbohong. Ia sudah bersihkan dirimu di kamar dan istirahat nak. Ucap Momni Clarissa. Alvano hanya mengangguk menjawab. Alvano melangkah menuju lift. Alexander dan Momni Clarissa mengikutinya dari belakang. Kamar mereka juga berada di lantai 2 selantai dengan Alvano. Ketika keluar dari lift tiba-tiba Alvano tumbang ke lantai. Dengan cepat Alexander dan Momni Clarissa menghampirinya. Alvano sayang, kamu kenapa nak? Hei Alvano bangunlah. Alexander memegang keningnya Alvano. Alvano demam sayang. Ucap Alexander. Cepat bawa Alvano ke rumah sakit sayang. Ucap Momni Clarissa. Alexander dengan cepat mengambil ponselnya lalu menelpon kepala pelayan. Siapkan mobil sekarang juga. Dan suruh beberapa pengawal kemari di lantai 2 mengangkat Alvano ke mobil. Cepat. Ucap tegas Alexander. Kepala pelayan langsung bergerak. Momni Clarissa menangis melihat wajah pucat putranya. Tenang sayang, Alvano akan baik-baik saja. Ucap menenangkan Alexander pada istrinya sambil memeluknya. Para pengawal datang, lalu mengangkat Alvano. Setelah dimasukkan di mobil, mobil melaju kencang menuju rumah sakit.